Nah, Ustadz udah singgung saham. Berarti saham itu termasuk harta yang wajib dihitung sebagai bagian dari zakat yang harus dikeluarkan oleh seorang muslim, ya Ustadz? Iya, harus. Jadi itu wajib zakat itu. Seorang investor yang sudah punya saham di dalam daftar asetnya itu wajib mengeluarkan zakatnya. Betul. Benar. Siap, Betul. siap Ustadz. Nah, berapa persen Ustadz? Dan tadi kan Ustadz sebut di awal bahwa zakat ini hanya untuk golongan yang khusus. Nah, dalam konteks saham, golongan-golongan apa yang khusus nih Ustadz? Okay. Apakah investor-investor yang sudah punya aset berapa gitu, dan berapa nilai zakat yang harus dikeluarkan oleh seorang investor ini? Baik, jadi saham ini nama aja sebetulnya kan. Pada intinya itu uang juga kan. Artinya nilainya uang gitu. Kita belikan dengan uang yang halal juga jadi uang. Jadi sebenarnya sahamnya cuma nama. Ya sama dengan wajib tidak zakat rupiah, zakat dolar, ya sebenarnya sama aja gitu. Wajib nggak zakat ringgit? Ya sebenarnya itu uang. Nah ini kan saham gitu. Jadi sebenarnya saham ini uang juga. Kecuali saham yang tidak bisa dijual. Ini saham palsu ya itu bukan. Tapi kalau sahamnya asli ya gitu ya wajib zakat. Nah, apa sih syarat wajib zakat untuk saham ini? Pertama kita lihat dulu tadi yang saya katakan bahwa konversinya ke emas kan. Maka kita rujuknya ke emas tadi, ke dinar maksud saya, ke dinar karena kan dalam bentuk cash ya. Dulu kan pakai dinar ya Muhammad, beli kambing pakai dinar. Nah, sekarang berarti sesuatu yang cair, yang cash itu kita konversi kepada dinar. Syarat pertama adalah nisab. Nisab itu batas minimum seseorang terkena kewajiban zakat. Nisab nih. Berapa nisabnya? Kalau kita merujuk ke dinar, itu 20 dinar. 20 dinar. 20 dinar itu, ya berapa kalau rupiah? Nah gitu, kurang lebih begitu. Nah, 20 dinar itu kurang lebih 85 gram emas. Jadi senilai 85 gram emas bagi mereka yang punya saham dan nilainya sudah 85 gram emas, maka sudah masuk kepada, kalau baca pajaknya itu PTKZ ya. PTZ, pendapatan kena pajak gitu ya. Kalau pajak sudah masuk ke pendapatan yang kena zakat. Jadi kalau kita punya saham senilai 85 gram emas, ya itu sudah kena syarat pertama. Nah, yang kedua sekarang. Yang kedua adalah ada namanya tersimpan selama ya. Itu namanya haul. Jadi tersimpan selama berapa lama? Nah, kena wajib zakat kalau kita punya saham senilai tadi itu dan itu tersimpan di dalam sebuah, terserah ya apa namanya, pokoknya disimpan lah ya selama setahun. Nah, haulnya setahun. Sama kita konversi sama sebagaimana emas tadi, emas atau perak. Jadi syarat pertama adalah nisab. Syarat kedua adalah haul. Sebenarnya ada syarat yang pertama saya lupa. Muslim sebenarnya. Jadi ini hanya muslim lah ya. Orang muslim ya. Muslim siap. Yang sudah nisab, yang sudah haul. 3 itu paling tidak. Dan yang ketiga, yang 4 terakhir, milik sempurna, milik diri sendiri, bukan milik orang lain. Jadi kecuali ada wakalah ya, memang ada semacam materai, harta ini saya diwakilkan, kemudian tolong dizakati juga sekalian boleh. Tapi syaratnya harus milik sempurna dia. Maka zakat itu tidak bisa nih suami istri digabung-gabung, nggak bisa, masing-masing. Masing-masing. Suami zakat atas hartanya suami, istri zakat atas hartanya istri. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya harus ada pemisahan juga antara harta istri dan suami. Karena itu akan perhitungan zakatnya. Iya, akan berdampak ke pemiliknya. Makanya pemilik harta itu ada konsekuensinya. Seneng aja gitu kan, punya rumah, ownernya saya. Jangan salah, itu ada pertanggungjawabannya. Kalau nggak ada zakatnya malah yang kenanya yang punya nama itu. Iya. Yang lainnya nggak kena pertanggungjawaban karena kan bukan punya dia. Maka yang keempat terakhir adalah milik sempurna. Jadi tadi 5 ya, muslim, masuk nisab, sudah haul, dan milik sempurna. Ya setelah lagi terakhir ada yang bilang merdeka. Kan zaman dulu kan ada budak ya. Kalau sekarang kayaknya mungkin udah kurang relevan ya. Tapi rasanya kalau punya harta sebanyak itu udah merdeka. Udah merdeka sih semestinya. Jadi 4 itu yang paling muslim, sudah nisab, kemudian haul dan milik sempurna. Nanti utang bahasa itu.
nisabnya berapa Ustaz? Kayaknya Ustaz belum 85 85 gram emas. emas. Nah, berapa sekarang? Tinggal dikali harga emas aja itu berapa ya? Harga, Kalau ya. sejuta ya 85. Harga emas sekarang 80. sejuta di atas sedikit. Ya, Sejuta 85 85 jutaan ya. 85 Ustaz. juta. 85 sampai itu. 10. Setahun ya, itu setahun ya. Nah, setahun itu kemudian kemudian berikutnya ada pembahasan fikih. Ya, yang bagi mereka yang punya setahun ya diwajibkan zakatnya dibayarkan itu. Apa namanya seperti itu, kurang lebih seperti itu lah ya. Sama seperti itu. Siap, untuk yang saham ini. Berarti kalau udah punya sahamnya selama 1 tahun dan nilainya di atas 85 gram emas yang sekitar 85 juta ke atas, teman-teman sudah menjadi wajib zakat dalam hal kepemilikan saham. Sudah dikatakan statusnya muzaki. Karena Muzaki. ada dua aja statusnya, Mas. Ada dua aja. Kalau muzaki ya mustahik gitu aja. Jadi sebenarnya kalau kita pecah jadi dua nih. Dari sisi zakat ya sebenarnya. Sebenarnya cuma dua aja. Status kita dalam zakat itu cuma dua aja. Kalau tidak muzaki ya mustahik. Ketika beliau belum masuk sebagai wajib zakat, ya maka dia tergolong orang yang berhak menerima zakat. Gitu. Benar. Jadi cuma dua itu aja. Maka sebenarnya dikatakan sejahtera itu ya, tanda kutip dalam bahasa kita. Ketika mereka sudah menjadi muzaki. Itu sejahtera. Nah, itu ukuran kita tuh. Ukuran sejahtera kita itu sebenarnya ketika mereka sudah bisa membayar zakat. Jadi kalau teman-teman udah punya aset di atas 85 gram emas, bisa dibilang sudah sejahtera ya Ustaz ya? Sejahtera secara ini hitungan kita ya. Secara kalau belum Islam, bisa masuk ke kategori mustahik. Sebetulnya bisa. Yang 8 itu ya Ustaz betul. Ya? Kalau nanti seandainya, tapi kan prioritas ya. Prioritas. Seandainya nanti ini dana zakatnya melimpah gitu. Yang fakir miskin yang bawahnya ini sudah habis. Sementara ada anak muda nih, gitu, yang belum mencapai muzaki, boleh tuh menerima dana zakat, boleh secara syar'i boleh. Cuman ya kita ada skala prioritasnya. Atau mungkin anak muda yang lagi fisabilillah gitu ya Ustaz. Iya. Siap Ustaz. Menarik Ustaz. Jadi teman-teman adik Islami kalau udah punya di atas yang tadi disebutkan Ustaz, udah jadi wajib zakat tuh. Gitu. Iya, betul. Nah, pertanyaan selanjutnya Ustaz. Teman-teman ini kan kalau di bursa itu, di saham itu kan ada yang syariah, ada yang enggak. Oke. Teman-teman investor IDX Islamic ini kita nggak menutup pintu, mungkin ada yang punyanya sahamnya nggak syariah sebagian, terus ada saham yang syariah. Saham yang tidak syariah ini, karena kan tadi syaratnya itu muslim ya Ustaz ya. Kalau saya tangkap berarti muslim semua asetnya harus sesuai sama prinsip syariah nih. Kalau ada seorang investor yang punya sahamnya tidak syariah, apakah itu dihitung sebagai wajib zakat dalam perhitungan zakat 2,5%-nya apa? Bagaimana Ustaz? Nah ini kadang-kadang kalau kita baca yang kurang lengkap, ini salah persepsi ya. Kalau kita baca di buku-buku yang saya baca, manuskrip yang saya baca, yang tidak dibayarkan zakatnya itu adalah pendapatan yang diperoleh dengan cara yang tidak halal gitu. Jadi tergantung beli sahamnya pakai uang halal nggak? Itu pertanyaannya itu sebenarnya. Jadi sebenarnya di situ poinnya. Ketika beli sahamnya itu pakai uang halal nggak? Kalau pakai uang halal, wajib zakatnya. Wajib zakat. Kalau pakai uang yang tidak halal, tidak wajib zakat. Di situ poin sebenarnya bukan di objeknya, tapi di apa tadi? Cara membelinya. Jadi kalau kita beli saham, saya nggak sebut merek, bla 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 gitu ya, yang non syariah, yang non des ya. Ya, tetap wajib zakatnya selama kita belinya dengan uang yang halal dan cara yang baik kan, tidak mencuri, tidak itu prinsipnya. Jadi nggak pakai duit. Kayaknya kalau pakai margin juga nggak bisa tuh teman-teman. Karena margin itu kan ada ribanya. Ya, betul. Jadi kalau kita sudah jelas saya belinya itu dengan cara yang mencuri atau korupsi, ya nggak usah bayar zakat lah itu kan. Karena sumbernya pun juga udah syariah ya. Tetapi kalau kita membelinya dengan uang yang halal, maka tetap kena zakat meskipun itu non-des. Tetapi ada syaratnya. Tetapi dikurangi dari keuntungan. Jadi keuntungannya itu sebenarnya pengurang itu kalau di non-des. Ya ini prinsip kita ya, jadi yang dizakati itu pokoknya. Karena disinyalir keuntungan itu kan di sana itu prosesnya tuh
tidak kurang clear lah. Itu pendapat yang satu. Pendapat yang lain ya semuanya, baik pokok maupun marginnya. Jadi, tapi kalau yang paling ini ya minimal itu pokoknya. Pokoknya ya. Kalau pokoknya sudah 85 gram emas nilainya, meskipun non-des, sudah melewati setahun, zakatnya dibayar. Menarik Ustaz. Ya, gitu ya. Berarti teman-teman investor di rumah, kalau ini kan sebenarnya seorang investor muslim harusnya sahamnya nggak ada yang non-des ya Ustaz ya. Cuman kan kita nggak menutup kemungkinan idealnya begitu. Tapi kita kan biasanya kan orang bukan non-des, namanya blue chip aja. Namanya blue chip. Benar Ustaz. Jadi buat yang non-des, pokoknya wajib dizakatkan. Karena untuk membeli pokok itu menggunakan uang yang halal yang tadi ya Ustaz. Kalau pakai uang halal. Iya, kalau pakai nggak uang kalau merasa halal ya udah halal ya. Itu udah jelas lah ya. Dan harusnya investor muslim yang baik tidak menggunakan uang yang tidak halal. Betul. Nah, keuntungannya itu debatable. Betul. Untuk yang non-des ya? Iya, untuk yang non-des. Untuk yang non-syariah nih, teman-teman. Tapi kalau yang syariah, semuanya ya Ustaz ya, pokok dan keuntungan. Tapi yang untuk yang tidak syariah, ini teman-teman wajib zakatkan pokoknya. Karena membeli dengan uang yang halal. Tadi argumennya sudah disampaikan oleh Ustaz.